Hasil voting, demokrasi dogma. Kalian pikir Alkitab turun dari langit dalam bentuk satu buku tebal, lengkap dengan resleting dan pita emas? Salah besar. Selama 300 tahun pertama setelah Yesus, umat Kristen tidak punya Alkitab yang baku. Gereja-gereja lokal punya koleksi buku yang beda-beda. Ada yang baca Injil Petrus, ada yang baca Injil Thomas, ada yang baca Injil Barnabas, ada yang baca surat Clement. Siapa yang menentukan mana yang firman Tuhan dan mana yang palsu? Tuhan? Bukan. Yang menentukan adalah manusia lewat rapat konsili. Kalian harus tahu sejarah konsili Nicea 325 Masehi, konsili Hippo 393 Masehi, dan konsili Kartago 397 Masehi. Di sana, para uskup berkumpul, berdebat, bertengkar, dan melakukan voting, pemungutan suara, untuk menentukan daftar buku, kanon mana yang boleh masuk Alkitab. Bayangkan, firman Tuhan ditentukan lewat suara terbanyak. Siapa setuju Wahyu Yohanes masuk? Angkat tangan. Siapa setuju Injil Thomas dibuang? Angkat tangan. Ini bukan wahyu, ini politik gereja. Jika saat itu hasil votingnya beda, maka Alkitab kalian hari ini akan beda isinya. Apakah Tuhan menyerahkan otoritas firman-Nya pada sekelompok pria berjubah yang bisa salah dan punya kepentingan politik? Tentu tidak. Ini membuktikan bahwa Alkitab adalah karya editorial manusia. Manusia yang memilih, manusia yang membuang, manusia yang menyusun. Bandingkan dengan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW masih hidup. Al-Quran sudah lengkap turun, dihafal ribuan sahabat, dan ditulis. Tidak ada konsili Mekah untuk memvoting ayat mana yang masuk. Al-Quran murni dari Allah, dijaga Allah. Alkitab dijaga oleh panitia rapat. Lanjut ke masalah manuskrip yang hancur lebur. Gereja Katolik di referensi tadi bilang, gereja menjaga naskah-naskah Alkitab selama 2000 tahun. Bohong, itu kebohongan yang memalukan. Fakta akademis dari para ahli kritik teks, seperti Bart Ehrman, menyatakan tidak ada satupun naskah asli, autograf Alkitab yang tersisa. No, nihil. Yang ada hanyalah salinan, dari salinan, dari salinan, dari salinan. Dan tahukah kalian? Antara satu salinan dengan salinan lain, tidak ada yang sama persis. Ada ribuan variasi. Ada ayat yang di naskah A ada, di naskah B tidak ada. Contoh paling telak, Markus 16 ayat 9-20. Buka Alkitab kalian sekarang, lihat catatan kakinya. Di situ sering tertulis, ayat-ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah kuno yang paling tua. Artinya apa? Artinya ayat 9-20. Kisah kebangkitan dan perintah memberitakan Injil adalah tambahan palsu yang disisipkan belakangan oleh penyalin naskah. Injil Markus yang asli berakhir di ayat 8, dengan para wanita lari ketakutan dan tidak bilang apa-apa. Selesai. Tidak ada penampakan Yesus. Tapi karena endingnya dianggap kurang seru dan kurang heroik, tangan-tangan manusia menambahkan 12 ayat baru supaya ceritanya lengkap. Dan hari ini, miliaran orang Kristen mengimani ayat tambahan itu sebagai firman Tuhan. Apakah Tuhan butuh editor? Apakah Roh Kudus lupa nulis ending sehingga perlu dibantu manusia? Ini bukti nyata bahwa Alkitab kalian sudah terkontaminasi. Lalu kalian berani menyerang Al-Quran? Al-Quran menantang. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah. Quran Surah Al-Baqarah 79. Tuduhan Al-Quran terbukti secara forensik sejarah. Kalian menulis sendiri tambahan-tambahan itu dan melabelinya sebagai suci. Kasus lain yang lebih parah. Yohanes 8 ayat 1-11. Wanita berzina. Kisah Yesus berkata, barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia melempar batu pertama. Kisah yang sangat populer, sering dipakai pendeta untuk khotbah tentang kasih dan jangan menghakimi. Tapi faktanya, kisah ini tidak ada di naskah-naskah Injil Yohanes yang paling tua. Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Kisah ini baru muncul di naskah abad pertengahan. Para sarjana Alkitab sedunia sepakat bahwa ini adalah kisah sisipan. Kisah palsu yang ditempelkan ke dalam Injil. Bayangkan, pondasi moral kalian dibangun di atas cerita fiksi yang disisipkan penulis anonim. Masih berani bilang Alkitab inerrant, tanpa salah. Masih berani bilang wahyu final. Wahyu macam apa yang bisa dipotong tempel seenak jidat penyalinnya? Mari kita bicara soal Paulus versus Yesus.
Dalam video referensi, mereka menyerang Islam dengan berkata, Islam menurunkan status Yesus dari anak menjadi hamba. Justru sebaliknya, Islam menyelamatkan Yesus dari pembajakan identitas yang dilakukan oleh Paulus. Yesus sejarah, Isa Al-Masih adalah seorang Yahudi yang taat hukum Taurat. Matius 5 ayat 17, jangan sangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Satu titik pun tidak akan ditiadakan. Tapi siapa yang mengubah ajaran ini? Paulus, orang yang tidak pernah ketemu Yesus, datang dan bilang, Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Yesus bilang sunat dan haram babi tetap berlaku. Paulus bilang sunat tidak perlu, makan apa saja boleh. Siapa yang kalian ikuti? Alkitab Perjanjian Baru didominasi oleh surat-surat Paulus, 13 surat. Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditaruh di depan, tapi teologinya teologi Paulus. Alkitab yang kalian pegang adalah buku kemenangan politik kubu Paulus melawan kubu murid-murid asli Yesus, seperti Yakobus dan Petrus. Sejarah mencatat konflik keras antara Paulus dan murid asli. Tapi karena Paulus sukses merekrut orang-orang Romawi, pagan, ajarannya yang menang. Ajaran murid asli yang bertauhid, ebionit, diburu dan dimusnahkan. Jadi Alkitab ini bukan firman Tuhan, melainkan dokumen kemenangan Paulus. Islam datang membawa ajaran yang sama persis dengan ajaran murid-murid asli Yesus yang hilang itu. Tauhid, taat hukum, tidak makan babi, bersujud. Jadi siapa pengikut Yesus yang sebenarnya? Kami yang menjaga ajarannya, atau kalian yang menyembah sosoknya, tapi menginjak-injak ajarannya demi mengikuti Paulus? Lalu mereka bicara soal Trinitas. Mereka bilang menolak Trinitas adalah bunuh diri dogmatis. Saudaraku, Trinitas itu sendiri adalah bunuh diri akal sehat. Kata Trinitas tidak ada di Alkitab. Konsep satu Tuhan tiga pribadi tidak pernah diajarkan Yesus. Yesus bersabda, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Yesus membedakan dirinya dari satu-satunya Allah yang benar. Jelas, tegas. Lalu dari mana Trinitas muncul? Dari konsili, dari perdebatan filsafat Yunani berabad-abad setelah Yesus mati. Ayat yang paling sering dipakai untuk mendukung Trinitas adalah 1 Yohanes 5 ayat 7, Johanneum. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tapi tahukah kalian, ayat ini pun terbukti palsu. Ayat ini tidak ada di naskah Yunani manapun sebelum abad ke-11. Ayat ini baru muncul belakangan. Bahkan Bapak Reformasi Gereja pun meragukannya. Alkitab versi modern seperti ESV, NIV, TB2 sudah membuang atau memberi kurung pada ayat ini. Artinya apa? Artinya selama ribuan tahun, gereja menggunakan ayat palsu untuk menipu umatnya agar percaya Trinitas. Ini adalah skandal intelektual. Mereka merekayasa ayat suci demi menopang dogma yang rapuh. Islam datang dengan surah Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tanpa koma, tanpa tapi, tanpa misteri. Islam menghancurkan Trinitas bukan karena benci, tapi karena Trinitas adalah hoax teologis, hasil rekayasa ayat. Sekarang mari kita bahas pengaruh paganisme. Kenapa Kristen punya Natal di tanggal 25 Desember? Alkitab tidak catat tanggal lahir Yesus. 25 Desember adalah hari lahir Dewa Matahari, Sol Invictus, dan Dewa Mitra. Gereja mengadopsi hari raya pagan ini, mengganti labelnya jadi Natal, supaya orang pagan mau masuk Kristen. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu, Sunday, hari matahari? Yesus ibadah hari Sabat, Sabtu. Konstantin, kaisar pagan, yang mengubah hari ibadah ke Minggu untuk menghormati Dewa Matahari. Kenapa Kristen memakan daging dan darah dewa? Ekaristi, itu ritual paganisme kuno. Teofagi, Alkitab yang ada sekarang adalah hasil sinkretisme, pencampuran antara ajaran Yahudi Yesus dan ajaran pagan Romawi. Islam datang untuk memurnikan kembali ajaran Ibrahim dan Isa dari kotoran paganisme ini. Islam menghapus penyembahan manusia. Islam menghapus patung. Islam menghapus tanggal-tanggal keramat palsu. Jadi Alkitab kalian bukan firman Tuhan murni, tapi gado-gado budaya yang dibekukan menjadi kitab suci. Mereka bilang Allah tidak pelin-pelan. Benar, Allah tidak pelin-pelan.
Makanya Allah mengirim Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.